Perkenalkan, nama saya Deva Afrian Saragi. Saya dari kelas 10 MIA 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai Vermes. Vermes adalah takson atau penggolongan binatang yang digunakan oleh Carl Linnaeus untuk semua binatang invertebrata atau binatang tidak bertulang belakang selain arthropoda atau hewan bertubuh ruas, atau singkatnya Vermes itu adalah cacing-cacingan. Vermes dapat dibagi menjadi 3 jenis filum, yaitu 1. Platyhelminthes atau cacing pipih, 2. Nemathelminthes atau cacing gilik, 3. Annelida atau cacing gelang. 1. Platyhelminthes atau cacing pipih. Arti katanya yaitu platy sama dengan pipih, helminthes merupakan cacing. Kedudukannya di alam yaitu sebagai animalia. Habitatnya yaitu hidup bebas di air tawar, air laut, dan tempat lembab. Parasit pada manusia, hewan, atau tumbuhan. Keadaan tubuhnya yaitu 1. Bilateral simetri, 2. Bentuk tubuh pipih dan lunak, 3. Segmen tubuh tidak ada kecuali cestoda, 4. Lapisan tubuh triploblastik acelomata. Fisiologinya 1. Nutrisi, yaitu sebagai alat pencernaan tidak sempurna kadang tidak ada, 2. Sistem gastrovaskuler, 2. Respirasi, tidak ada alat respirasinya, difusi O2 dan CO2 pada permukaan tubuh, 3. Transportasi, tidak ada sistem peredaran darah, 4. Sistem ekskresi, sel api atau flamekel, 5. Gerak, yaitu silia atau yang hidup bebas, 6. Koordinasi, sistem saraf, ganglion, otak, serta tali syaraf tepi. Reproduksinya yaitu hermaprodit atau generatif, ada pula yang aseksual. Klasifikasi Platyhelminthes yaitu 1. Tubellaria atau cacing getar, hidup di air tawar, daya regerasi tinggi, non-parasit. Contohnya yaitu Planaria atau Dugesia sp. 2. Trematoda atau cacing hati. Jenis trematoda ini hidup sebagai parasit pada hewan dan manusia. Contohnya yaitu 1. Fasciola hepatica, 2. Paronimus westermani, 3. Varkiolapsis bursi, 3. Cestoda atau cacing pital. Contohnya yaitu 1. Taenia sagninata, 2. Taenia solium. Peranannya yaitu dalam hidup manusia. 1. Planaria merupakan indikator kebersihan suatu perairan dan makanan ikan. 2. Hampir semua spesies Platyhelminthes berpengaruh negatif terhadap kehidupan manusia, misalnya 1. Cacing hati parasit pada sapi atau Fasciola hepatica, 2. Cacing hati parasit pada manusia yaitu Opisthotorchis sinensis, 3. Cacing darah yaitu Schistosmora japonicum, 4. Taenia saginata yaitu parasit pada sapi, kelima Taenia solium yaitu parasit pada babi. Filum yang kedua yaitu Nemathelminthes atau cacing gilik. Arti namanya yaitu neme atau nemato yaitu benang, helminthes yaitu cacing, atau bisa disebut sebagai cacing gilik atau bulat panjang. Kedudukannya di alam yaitu sebagai animalia. Habitatnya hidup bebas di air tawar, air laut, atau darat, dan hidup parasit. Keadaan tubuh atau ciri-cirinya yaitu 1. Simetri tubuh bilateral, 2. Bentuk tubuh bulat panjang, 3. Segmen tubuh tidak ada, 4. Lapisan tubuh triploblastik pseudelomata. Fisiologinya 1. Nutrisi, mempunyai mulut, anus, dan alat pencernaan berupa pipa, yaitu memanjang dari mulut sampai anus. 2. Respirasi, dengan permukaan tubuh atau tidak ada alat respirasi. 3. Transformasi, yaitu tidak memiliki sistem peredaran darah tetapi memiliki cairan yang mirip darah. 4. Ekskresi, yaitu sel glandular.
5 gerak, yaitu tidak mempunyai kaki dan silium. 6 koordinasi, yaitu sistem saraf ganglion cerebral. 7 reproduksi, yaitu bereproduksi dengan alat genitalia jantan dan betina terpisah atau dapat disebut dengan gonokoris. Klasifikasi nematelmintes atau cacing gilik yaitu 1. Nematoda atau cacing benang. Contoh dari nematoda yaitu 1. Ascaris lumbricoides, 2. Trichinella spiralis. Klasifikasi yang kedua yaitu Nematopora atau cacing rambut. Contoh dari Nematopora yaitu 1. Nectonema sp, 2. Gordius sp. Peranan nematelmintes yaitu hampir semua berpengaruh negatif terhadap kehidupan manusia. Misalnya, 1. Ascaris lumbricoides yaitu parasit pada usus halus manusia. 2. Ascaris megalocephala yaitu parasit pada usus kuda. 3. Cacing tambang atau Ankylostoma duodenale yaitu parasit penyebab anemia. Keempat, yaitu cacing kremi atau Oxyuris vermicularis, yaitu autoreinfeksi parasit pada usus besar. Yang terakhir yaitu cacing rambut atau filaria atau dapat juga disebut dengan Wuchereria bancrofti. Elephantiasis parasit penyebab kaki gajah. Filum yang ketiga yaitu Annelida atau cacing gelang. Arti katanya yaitu anulus yaitu cincin, helminthes yaitu cacing, atau cacing beranulus sama dengan bercincin. Kedudukannya di alam yaitu sebagai animalia. Habitatnya yaitu di laut, air tawar, tanah dan tempat-tempat lembab. Sebagian parasit yang menempel sementara pada tubuh vertebrata termasuk manusia. Keadaan tubuhnya atau ciri-cirinya yaitu 1. Simetri tubuh bilateral. 2. Bentuk tubuh yang panjang beruas seperti cincin atau gelang. 3. Tubuh bersegmen metameri. 4. Lapisan tubuh celomata sejati atau triploblastik. 5. Tubuh ditutupi oleh kutikula berambut. Fisiologinya yaitu 1. Nutrisi. Alat pencernaannya lengkap terdiri atas mulut, faring, esofagus, usus dan anus. 2. Respirasinya yaitu dengan insang dan kulit. 3. Transportasi. Saluran darah tertutup, ada yang memiliki hemoglobin. 4. Ekskresi yaitu nefridia. 5. Gerak yaitu parapodia. 6. Koordinasi. Sistem taraf tangga tali, ganglion otak terletak di depan faring pada bagian anterior tubuh. 7. Reproduksi, yaitu bereproduksi secara seksual dengan pembentukan gamet, ada yang hermaprodit atau gonokoris. Reproduksi secara aksesual dengan fragmentasi. Klasifikasi Annelida atau cacing gelang yaitu 1. 1 yaitu polychaeta, yaitu banyak seta atau rambut. Ciri-ciri polychaeta yaitu yang tiap segmen memiliki alat tambahan lateral. 2. Cacing berambut banyak. Contoh polychaeta yaitu Eunike sp atau cacing wawo. 2. Neresis sp. 3. Lycidice sp atau cacing palolo. Klasifikasi yang kedua yaitu Oligochaeta atau sedikit seta atau rambut. Ciri-cirinya yaitu tidak memiliki parapodia, sedikit chaeta, hermaprodit. Contoh oligochaeta yaitu 1. Lumbricus teres atau cacing tanah. 2. Peretima postuma. Klasifikasi yang ketiga yaitu Hirudinea, yaitu tidak ada seta atau rambut. Ciri-cirinya yaitu tidak memiliki parapodia, tidak memiliki seta, mengeluarkan sekret antikoagulan, memiliki alat pengisap pada posterior atau anterior. Contoh Hirudinea yaitu 1. Hirudo medicinalis. 2. Haemodipsa jelanica. Peranan Annelida atau cacing gelang yaitu 1. Membantu menggemburkan tanah, contohnya itu cacing tanah atau pertima dan
lumbicus. 2. Mencegah pembekuan darah, contohnya yaitu hirudin yang dihasilkan lintah atau hirudo medicinalis. 3. Yaitu sumber protein hewani, contohnya yaitu cacing palolo dan wawo. 4. Yaitu sumber makanan ikan, contohnya tubifax. Terima kasih, sampai di sini penjelasan saya mengenai Vermes. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran.